Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Bahjatul Majalis meriwayatkan dari seorang tabi'in yang bernama Al-Imam Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, bahwasannya beliau mengatakan, inna al-nammama wal kadzdzaba yufsidu fi sa'atin aktsara mimma yufsidu as-sahiru fi sanatin. Yang artinya sesungguhnya apa yang dirusak oleh seorang pendusta dan seorang pengadu domba dalam satu waktu, dalam satu hari, ini lebih parah, lebih berat kerusakannya ketimbang yang dilakukan oleh seorang tukang sihir dalam merusak selama 1 tahun. Di sini para hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, ya, terdapat satu penjelasan dan keterangan dari beliau seorang tabi'in bahwa lisan kita itu kalau kita tidak kontrol dengan baik, ya, maka bisa merusak dan bisa sangat-sangat berbahaya. Artinya sebagaimana lisan bisa menjadi alat, dia salah satu anggota tubuh kita yang kecil memang. Dia bisa menjadi alat kebaikan kita. Kalau kita gunakan untuk membaca Al-Quran, kalau kita gunakan untuk berzikir, kalau kita gunakan untuk berdakwah, mengajak orang kepada Allah, kepada sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kalau kita gunakan untuk berkata-kata jujur, ini baik sekali lisan bagi kita. Namun sebaliknya, lisan juga bisa sangat berbahaya, bisa sangat bermadarat kalau kita gunakan juga untuk sebaliknya, ya, untuk berdusta, untuk mengadu domba, untuk ghibah, untuk mencaci maki, menghina orang, ya, maka bahayanya ini
luar biasa. Ya. Dan dahulu para salafus saleh mengatakan al-mar'u bi asgharaihi. Seseorang itu dinilai dengan dua anggota tubuh yang kecil yang ada pada dirinya. Lisanuhu wa qalbuhu. Lisannya dan hatinya. Jadi lisan ini tidak main-main. Allah kasih kita lisan untuk kita gunakan sebagaimana mestinya, untuk kemaslahatan di dunia ini sampai akhirnya di akhirat kelak. Ya. Berkaitan dengan madarat dan bahaya lisan yang kalau kita tidak kontrol dengan baik, ada satu ayat dalam Al-Quran dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kalian ya orang fasik. Orang fasik adalah orang yang yakni keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Orang fasik adalah orang yang apabila membawa berita tidak boleh kita telan mentah-mentah, tidak boleh kita terima begitu saja. Makanya Allah firmankan di sini, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang kepada kalian orang fasik membawa berita, apalagi berita itu berita besar, maka fatabayyanu, periksa, cek terlebih dahulu, yaitu klarifikasi. Benar tidak berita yang dia bawa? Benar tidak kabar yang dia sampaikan? Betul-betul harus kita cek dan kita periksa. Dan ayat ini merupakan dasar juga ya bagi para periwayat hadis dalam ilmu, disiplin ilmu yang namanya ilmu mustalahil hadis, ilmu periwayatan hadis. Makanya hadis-hadis Nabi SAW sampai kiamat terpelihara dengan baik dengan kaidah-kaidah yang dibuat oleh para ulama hadis berdasarkan ayat yang barusan. Tidak semua hadis yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung bisa kita terima. Karena faktanya hadis ada yang sahih memang, bahkan mutawatir, ada yang hasan dan bahkan ada yang dhaif, dan bahkan lebih parah dari itu semua ada yang maudhu' alias palsu, yang diatasnamakan dengan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, terutama kita ini hidup di akhir zaman ini ya, di zaman yang penuh dengan fitnah, di zaman yang mudah sekali setiap hari kita menerima berita-berita, ya. Apa saja berita kita terima, kita baca di media-media sosial. Karena setiap kita pegang gadget, setiap kita pegang smartphone, ya. Apa saja bisa kita baca. Maka kita harus gunakan kaidah itu dalam Islam. Cek dan recheck selalu. Periksa, tabayyun, tathabbut, atau klarifikasi. Makanya dalam riwayat, dalam qiraah, satu pembacaan Al-Quran, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, dalam satu qiraah dibaca fatathabbatu, yang artinya sama. Tathabbut dan tabayyun yaitu klarifikasi, valid dan benarkah berita tersebut atau tidak, ya. Terkhusus berita-berita yang berkaitan dengan ya perkara-perkara besar, berita-berita yang berkaitan dengan misalkan kabar-kabar tentang para ulama misalkan, atau para juru dakwah atau para penuntut ilmu, atau berita-berita yang berkaitan dengan kaum muslimin yang baik-baik, yang berita tersebut miring, berita tersebut menurut istilah ya media itu telah digoreng. Nah, ini harus kita betul-betul cek, harus kita betul-betul konfirmasi dan klarifikasi betul atau tidak berita itu sampai kepada kita. Dengan demikian kita juga ketika meng-share atau membagikan berita tersebut,
adalah berita yang betul-betul sudah benar dan valid. Karena apa yang kita sebarkan itu akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Dan yang berkaitan dengan hak-hak orang-orang beriman yang baik-baik, ya, yang kita harus kedepankan adalah husnudzon, bukan malah suudzon. Yang harus kita dahulukan adalah berprasangka baik kepada orang beriman yang baik-baik pada asalnya. Sebagaimana jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala firmankan, dan ini teguran kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum di dalam surat An-Nur ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkun mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka mengapa kalian ketika mendengar berita bohong, ya, karena Rasulullah peristiwanya pada ayat-ayat sebelumnya itu disebutkan, ya, bahwa istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha, dituduh berzina oleh seorang sahabat yang bernama Safwan. Dan sebagian sahabat termakan dengan berita ini. Bayangkan, padahal itu jelas-jelas istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai sahabat, maksudnya sebagian kalian, ya, ketika mendengar berita ini tidak saling berprasangka baik sesama kaum beriman. Wa qalu hadza ifkun mubin. Dan mengapa kalian tidak mengatakan bahwasanya ini adalah kabar berita yang bohong, tapi sebagian kalian malah membenarkan. Nah, di sini kata para ulama tafsir, jika para sahabat radhiyallahu taala anhum saja, ya, mendapatkan teguran demikian dari Allah Subhanahu wa taala agar tidak mudah berprasangka buruk kepada sesama orang beriman, terkhusus kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana dengan kita kaum mukminin yang seharusnya jauh lebih berhati-hati lagi. Dan dalam hadis yang muttafaq alaih, yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari sahabat yang mulia Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha kariha lakum thalathan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci pada diri kalian 3 sifat atau 3 perkara berikut. Yang pertama adalah qila wa qal, yaitu mudah menyebarkan isu dan desas-desus atau berita-berita yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Yang kedua, idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Dan yang ketiga adalah kathratus su'al, banyak tanya hal-hal yang tidak penting. Di sini poinnya yang pertama, yaitu qila wa qala. Qila wa qal artinya mudah mengatakan ini, dikatakan begini. Apa kata orang begini, ikut sebarkan begini. Apa kata orang begitu, ikut latah begitu. Itu bukan tipe dan bukan sifat seorang beriman. Dan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Ibnu Katsir, ya, menjelaskan tentang hadis yang barusan bahwa wa min al-qili wal qala, dan termasuk hadis tadi, yaitu orang mudah menyebarkan qila dan qala, itu adalah naqlul kalam wasyai'at, mudahnya orang menukilkan perkataan orang dari satu ke orang yang lain, dan mudahnya seseorang menyebarkan kabar-kabar yang belum jelas. Ya. Kemudian juga dalam Sahih Muslim, dalam muqaddimahnya, dan dalam Sunan Abi Dawud, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i kadziban, atau kafa bil mar'i ithman an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang itu dinilai pendusta, cukuplah seseorang itu berdosa dia memberitahu semua yang dia dengar.
Dia ceritakan semua yang dia dengar itu dia cukup dikatakan pendusta. Kenapa? Karena ada orang-orang yang tidak perlu kita sampaikan berita-berita tertentu. Kalau orang begitu mendengar langsung sampaikan, begitu mendengar langsung sampaikan lagi, langsung share lagi, mesti ada kabar-kabar yang di situ bohong, mau tidak mau dia ikut menyebarkan berita bohong tersebut. Terkhusus di zaman ini, terkhusus berkaitan dengan hak seorang muslim. Ya. Dan juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, sebagaimana Al-Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad, bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, la takunu ju'ula madayyi' budhuran. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang memiliki 3 sifat. Yang pertama adalah ujulan. Ujulan itu orang yang memiliki sifat ajalah, tergesa-gesa, terburu-buru, gurung-gusuh, yaitu geradak-geruduk dalam penyampaian kabar. Tidak ada klarifikasi atau konfirmasi sebelumnya. Tidak mengecek, tidak memeriksa berita tersebut apakah benar atau tidak. Dan ini mudah sekali zaman sekarang itu. Ya, dan jangan kalian menjadi madayyi', jamak dari midya', yaitu orang yang mudah menyiarkan berita. Dan jangan kalian menjadi budhura, ya, maknanya kurang lebih sama, menjadi orang-orang yang gampang sekali, mudah sekali, ya, menyebarluaskan apa-apa yang belum jelas. Sekarang kan mudah orang itu, gampang, ya, dan ini memang karakter masyarakat pada umumnya, jamaah sekalian. Ya, kalau dengar tentang ini, tentang fulan atau tentang lembaga fulan, tentang sekolah fulan atau tentang instansi fulan, katanya ini adalah begini, ini begitu, oh iya, langsung saja membenarkan. Coba klarifikasi, tanya langsung, ya, betul tidak berita itu? Jangan langsung percaya dari si fulan dan si fulan, ya, karena ini zaman fitnah, mudah sekali hoax itu disebarluaskan. Ya, apalagi zaman sekali lagi yang penuh dengan fitnah di akhir zaman ini, berita apapun, baik itu tentang pemerintahan, baik itu tentang instansi-instansi, baik itu tentang lembaga-lembaga, tentang perorangan-perorangan, ini kita, ya, kalau tidak berhati-hati dalam hal ini, ya, tadi kita sudah sampaikan ayatnya, kemudian hadis-hadisnya, kemudian perkataan sahabat, ini sangat berbahaya. Lisan kita ini, ya, akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jari-jari kita ini akan bicara nanti. Pada hari kiamat diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, "Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kita semuanya akan ditanya, diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wa hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan terakhir saya sampaikan hadis yang mulia juga, hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya berkata-kata baik saja, atau kalau tidak bisa maka diam. Selamat dunia kalau
semua orang Islam kayak begini prinsipnya. Kalau enggak berkata-kata baik, enggak bisa, maka lebih baik apa? Diam. Karena rusaknya sebagian dunia ini disebabkan berkatanya orang-orang yang tidak tahu, orang-orang jahil. Dia enggak tahu apa yang dia ucapkan. Hati-hati ya menyebarkan berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar. Sekali lagi akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus berkaitan dengan seorang muslim. Terkhusus sebagaimana seharusnya seorang muslim itu kita berprasangka baik, berhusnudzon, bukan malah kita suudzonkan. Ini harus kita betul-betul perhatikan. Dan coba bayangkan, kalau yang diberita hoaxkan itu adalah diri kita sendiri. Jadi misalkan ada orang-orang yang memberitakan tentang diri kita berita-berita miring atau berita-berita yang tidak benar, bagaimana perasaan kita? Bagaimana kesedihan yang kita rasakan, kerusakan dan juga kehancuran hati kita kalau kita diberitakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, yang tidak takut kepada Allah kelak nanti pada hari kiamat. Bagaimana perasaan kita? Makanya kita ya jangan sembarangan sekali lagi membicarakan tentang hal-hal yang kita belum pasti dan belum tahu tentang kebenarannya. Dan cukup tadi kata hadis Nabi SAW dalam muqaddimah Sahih Muslim, kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang itu dihukumi berdosa dia membicarakan semua apa saja yang dia dengar. Semoga yang ringkas ini bermanfaat dan semoga kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengontrol lisan kita dan untuk bisa mengucapkan dari lisan kita ini perkara-perkara yang baik dan benar-benar saja, dan supaya menjaga lisan kita tidak berkata-kata yang bohong yang bisa menyakiti orang atau sifatnya menggibahi atau mengadu domba orang. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima al-jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.